Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rumus kepada suatu negara, sebuah negeri. Jika negeri itu mengutamakan keimanan dan ketakwaan, niscaya Allah akan menjamin keadilannya, kemakmurannya. Bahkan Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kebohongan, baik itu yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan memberikan bencana, malapetaka, keruwetan, kehancuran, bahkan azab karena perbuatan mereka sendiri. Dan ini adalah rumus dari Allah yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lah, untuk menuju sebuah negeri yang baik, yang dalam bahasa Al-Qur'annya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saking pentingnya jamaah sekalian, ayat ini yang tercantum di dalam surat As-Saba
dimasukkan stempel resmi Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi stempelnya Persyarikatan Muhammadiyah itu ada ayat ini, tertulis ayat ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bagaimana jamaah sekalian? Di dalam kitab Durratun Nasihin, Mutiara Nasihat, di situ ada sebuah riwayat jamaah sekalian. Untuk mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ada 4 syaratnya. Di dalam riwayat itu disebutkan jamaah sekalian, qawamud dunya bi arba'atin. Qawamud dunya, tiangnya dunia atau tiangnya negara, bi arba'atin, ada 4. Apa saja jamaah sekalian? Yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu kata Rasulullah, ulama itu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Berarti apa jamaah sekalian? Yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya itu adalah ulama yang lurus, ulama yang hanif, ulama yang siddiq, yang benar. Karena menurut Imam Ghazali, ulama itu ada 2. Di samping ulama yang hanif, yang orientasi utamanya itu adalah akhirat, ada juga ulama ulama yang buruk, yang cirinya orientasi utamanya itu adalah duniawi. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, berarti ulama yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya, yang pewaris para nabi itu, baik ilmunya maupun kehidupannya itu sunnatullah seperti perjalanan para nabi. Contohnya jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Raja Namrud karena menegakkan keadilan, menegakkan tauhid, walaupun konsekuensinya Nabi Ibrahim dibakar. Begitu juga jamaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Raja Fir'aun, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran, walaupun konsekuensinya dikejar-kejar untuk dibunuh sampai di Laut Merah. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam jamaah sekalian, karena berbuat jujur, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, sampai ia dipenjara bertahun-tahun, bahkan difitnah kesana kemari yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, pernah diboikot selama 3 tahun, diintimidasi, dikejar-kejar untuk dibunuh. Inilah yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, baik ilmunya maupun perjalanan kehidupannya seperti yang mewarisi, yakni anbiya, para nabi. Ini jamaah sekalian. Lalu yang kedua, tiang yang kedua dalam riwayat itu dikatakan biadlil umara, keadilan para umara, keadilan para pejabat.
Yang ini jamaah sekalian, ketika ada pejabat yang adil, Allah dan Rasulnya luar biasa penghargaannya kepada pejabat yang adil. Nanti di padang mahsyar, pejabat pemimpin yang adil itu dapat naungan dari Allah tanpa hisab, masuk surga. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah ketika di padang mahsyar. Di antaranya adalah imamun adil, para pemimpin yang adil. Dan ini jamaah sekalian dahulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada waktu itu ada perempuan bangsawan, perempuan anaknya bangsawan Quraisy mencuri dan sudah masuk di dalam nisab untuk dipotong. Karena hukum mencuri dipotong itu bukan ketika mencuri berapapun dipotong, enggak jamaah sekalian, ada ukurannya. Yang sudah banyak ukurannya itu, yang sudah diatur di dalam hukum Islam. Karena sudah mencapai ukuran itu, hukum potong harus ditegakkan. Yang pada akhirnya bangsawan Quraisy itu bagaimana untuk melobi agar hukuman ini tidak dilaksanakan. Akhirnya bangsawan Quraisy itu melobi anak angkat Rasulullah yang sangat dicintai, yakni Usama bin Zaid. Ketika Usama melobi Rasulullah, melaporkan ke Rasulullah jamaah sekalian agar perempuan bangsawan Quraisy itu tidak dikisos, begitu marah dan memerahnya Rasulullah. Dengan sabdanya Rasulullah, umat-umat terdahulu hancurnya sebuah negerinya karena ketika orang yang punya jabatan, orang yang atasan melakukan perbuatan kejahatan bisa dinego, bisa dilobi. Tapi ketika masyarakat umum melakukan kejahatan, hukum ditegakkan. Lalu diteruskan oleh Rasulullah jamaah sekalian, seandainya si Fatimah anakku yang mencuri, niscaya akan aku potong sendiri. Inilah keteladanan yang sudah diberikan oleh Rasulullah di dalam menerapkan tatanan hukum di dalam Islam. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, tiang yang ketiga adalah bisakhoil aghnia, yakni dermawannya aghnia, dermawannya orang-orang yang kaya. Kita bayangkan jamaah sekalian, ketika orang-orang yang kaya terutama yang sudah mencapai nisab di dalam zakat, melaksanakan zakat, insya Allah orang-orang fakir miskin akan sangat bergembira ketika kaum muslimin banyak atau melaksanakan zakat, sedekah dan infaknya. Makanya ketika di negeri muslim zakat itu diambil, ambillah zakat dari orang-orang yang kaya itu untuk diberikan kepada fakir miskin. Bisakhoil aghnia juga artinya jamaah sekalian, motivasi agar kita semua kaum muslimin menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang mampu. Dan PR buat kita semua, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita semua, agar menjadi seorang muslim yang kaya. Baik kaya imannya, juga termasuk kaya hartanya. Kenapa jamaah sekalian? Kalau dulu zaman para sahabat ada yang namanya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dalam masalah-masalah pendirian Persyarikatan Muhammadiyah, pendiriannya ditopang oleh saudagar-saudara kaya, penjual batik, yang ketika mereka mampu dan peduli dengan dakwah, sepanjang zaman tidak bisa meninggalkan orang-orang yang kaya yang peduli terhadap dakwah Islam. Dan juga termasuk jamaah sekalian,
bahwasanya Islam itu ada ajaran zakat, ada ajaran sedekah, ada umroh, ada haji. Mustahil bisa menyempurnakan nilai-nilai keislaman itu kalau tidak mempunyai harta yang banyak. Bisa khail aghnia, yakni dermawannya orang-orang yang kaya. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, pilar yang terakhir adalah bidu'ail fuqara. Doanya orang-orang fuqara, doanya orang fakir, doanya orang miskin. Yang ini tidak bisa diremehkan. Bahkan kata Rasulullah, doanya orang miskin, apalagi doanya orang yang terzolimi. Kata Rasulullah, tidak ada dinding pembatas. Walaupun itu dilantunkan oleh orang kafir, kata Rasulullah. Ketika ada seseorang komunitas terzolimi, walaupun dilakukan oleh orang kafir untuk mengadu kepada Allah, mengadu kepada Rabb, apalagi kalau yang dizolimi itu seorang muslim, komunitas muslim, kelompok muslim, pasti Allah akan mengijabahi orang-orang yang menzalimi itu. Artinya bidu'ail fuqara adalah dukungan masyarakat, dukungan umat yang tidak bisa disepelekan. Jadi jamaah sekalian, ketika sebuah negeri itu ada 4 pilar ini yang saling memahami, yang saling bersinergi, niscaya jadilah negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yakni bi ilmil ulama, bi adlil umara, bi sakhail aghnia, bidu'ail fuqara. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.